Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan menyampaikan tentang sejarah kerajaan Banjar. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Arfi Erlinda, Khalifah Bangsasehan, dan Didia Siska. Materi yang akan dibahas yaitu 1. Sejarah kerajaan Banjar, 2. Masa kejayaan dan keruntuhan, 3. Raja-raja, 4. Peninggalan kerajaan Banjar. Sejarah Kerajaan Banjar. Kesultanan Banjar berdiri diawali dengan perebutan tanah antara anggota kerajaan negara Daha yang saat itu dipimpin oleh Maharaja Sukarama. Sebelum wafat, Maharaja Sukarama berwasiat agar kelak penggantinya adalah Raden Samudera. Ini cucu dari perkawinan putrinya Galuh Intan Sari dan Raden Manteri Jaya. Banjarmasin pertama yang memeluk Islam dan bergelar Sultan Suryansyah. Namun pada saat penunjukan tahta waris oleh Maharaja Sukarama, Raden Samudera masih berusia dini sehingga kedudukan raja diambil oleh para putra Maharaja Sukarama. Maharaja Soekarama memiliki 3 putra, yakni Pangeran Mangkubumi, Pangeran Tumanggung, dan Pangeran Bagalung. Naik tahtanya Pangeran Mangkubumi sebagai Raja Negara Daha membuat posisi Raden Samudera terancam. Bersama pengasuhnya, mereka melarikan diri ke hilir Sungai Barito. Mengetahui Raden Samudera kabur, Pangeran Mangkubumi melakukan pengejaran. Raden Samudera dan pengikutnya menyamar sebagai nelayan meski penyamarannya terbongkar oleh Pati Masih. Pati Masih merupakan anggota kerajaan Bandar Masih. Pati Masih menyarankan Raden Sumandera untuk meminta bantuan kepada kerajaan Demak karena armada perang kerajaan Banjar masih tidak begitu kuat. Raden Samudera bersama pengikutnya lalu pergi ke kerajaan Demak. Dalam buku runtuhannya Kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara oleh Salamet Muljana, kerajaannya Raden Samudera ke kerajaan Banjar masih membawa puluhan ribu prajurit dan ribuan armada. Kerajaan negara Daha saat itu dipimpin oleh Pangeran Tumberung yang juga Raja Negara Daha menggantikan Pangeran Mangkubumi. Dengan bantuan dari Kesultanan Demak tersebut, penyerangan yang dilakukan oleh kerajaan negara Daha berhasil direndam. Dengan bantuan bala tentara yang demikian banyak, Raden Samudera berhasil mengalahkan kerajaan Daha negara yang dipimpin oleh Pangeran Tumenggung. Kekalahan kerajaan negara Daha sekaligus mengakhiri masa kerajaan bercorak Hindu di Kalimantan. Sebagai pemenang, Sultan Suryansyah kemudian mengambil wilayah bekas kekuasaan kerajaan negara Daha. Dan Samudera kemudian memeluk Islam dan menjadi pendiri sekaligus raja pertama di kerajaan Banjar yang beragama Islam dan bergelar Sultan Suryansyah. Masa kejayaan dan keruntuhan. Manasik Museum Nusantara pada kejayaan kerajaan Banjar bermula pada dekade pertama di abad ke-17. Kerajaan Banjar menguasai komoditas perdagangan lada yang dapat dibilang cukup berharga. Pada masa tersebut, selain itu Kesultanan Banjar yang telah menguasai sebagian besar pulau Kalimantan Timur dan Barat Daya Kalimantan. Kerajaan Banjar menjadi semakin kuat setelah menguasai sejumlah daerah untuk mengantisipasi serbuan kerajaan lain. Daerah tersebut diantaranya Sukaradana, Kota-Waringin, Kahayaan, Hilir, Sambas, Kintab, Satui, Asam-Asam, Sawarangan, Tawai, hingga Mandawa. Kesultanan Banjar bisa berdiri berkat supremasi Jawa terhadap Banjarmasin. Terlebih setelah Kesultanan Demak runtuh dan digantikan oleh Kesultanan Pajang, Kesultanan Banjar tidak lagi mengirim upeti ke tanah Jawa. Hal ini berdampak pada upaya penyerangan kesultanan dan kerajaan di Jawa ke Banjarmasin. Kabar soal kemakmuran hasil alam di kerajaan Banjar terdengar oleh Belanda. Selain supremasi Jawa, kehadiran Belanda di tanah Kalimantan juga turut menjadi pemicu runtuhnya Kesultanan Banjar. Setelah kematian Sultan Suryansyah, kepemimpinan kerajaan Banjar mengalami beberapa kali pergantian pemimpin. Perebutan kekuasaan internal dimanfaatkan Belanda untuk menguasai tanah Kalimantan. Pada 11 Juni 1860, Belanda menghapuskan keberadaan Kesultanan Banjar dan menggantikannya dengan kerajaan di bawah penguasaan Belanda. 3. Raja-raja Kerajaan Banjar. Pati Masih, Kepala Kampung Banjar Masih, Kuin Utara. Sultan Suryansah, Sultan ke-1 berkedudukan di Kuin. Sultan Rahmatullah, Sultan kedua berkedudukan di Kuin. Sultan Hidayatullah, Sultan ketiga berkedudukan di Kuin. Sultan Mustain Billah berkedudukan di Kuin. Peninggalan Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar meninggalkan warisan sejarah yang masih berdiri sampai sekarang ini. Berikut peninggalan Kerajaan Banjar. 1. Candi Agung, 2. Makam Sultan Suryansyah, 3. Masjid Sultan Suryansyah. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.